Kamu percaya ada harga yang harus dibayar untuk kesuksesan? Ada satu restoran bakmi di Jakarta yang selalu penuh, tak peduli siang atau malam. Tapi ada satu hal yang aneh, setiap malam Jumat ada satu kursi yang selalu kosong. Tahun 1987, seorang pria bernama Joa Liem membuka kedai bakmi kecil di bilangan Glodok. Warungnya sederhana tapi rasanya luar biasa. Sayangnya persaingan ketat. Bakminya enak tapi pelanggan tak kunjung ramai. Suatu malam seorang pria tua dengan jubah hitam datang. Ia duduk di sudut memesan seporsi bakmi. Setelah suapan terakhir, pria itu menatap Joa Liem dan berkata, "Kau ingin warung ini selalu ramai?" Joalim terdiam. Ia butuh pelanggan, ia butuh uang, ia butuh sukses. Pria tua itu mengeluarkan secarik kertas kuning, penuh tulisan aksara asing. "Bakar ini tengah malam, di bawah pancuran darah ayam hitam. Maka kau akan mendapatkan yang kau inginkan." Joalim menelan ludah, tapi tangannya gemetar menerima kertas itu. Sejak malam itu, warung bakmi Joaliem tak pernah sepi. Antrian mengular. Setiap mangkuk terasa lebih gurih, lebih lezat, lebih membuat ketagihan. Tapi, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Setiap malam Jumat, satu kursi di sudut harus dibiarkan kosong. Kursi itu untuk tamu yang tak kasat mata. Dan jika ada yang berani duduk di sana, sesuatu akan terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum tempat duduk itu diisi oleh seseorang yang tak kamu kenal. Kursi itu selalu kosong, tak peduli seberapa ramai, tak peduli seberapa banyak orang mengantre. Kursi itu tetap tak boleh diduduki. Hingga suatu malam, seseorang melanggarnya. Tahun 2003, restoran bakmi itu sudah diwariskan kepada anak Joa Liem, yaitu Joa Anwar. Resepnya tetap sama, rahasianya tetap sama, dan kursi di sudut itu tetap kosong setiap malam Jumat. Tapi malam itu, seorang pria mabuk masuk ke restoran. Ia sendirian, matanya merah, wajahnya kusut, mungkin baru saja kalah judi atau dipecat dari pekerjaannya. Restoran sedang penuh, semua meja terisi, kecuali satu kursi di sudut itu. Kenapa ini kosong?" Gumamnya sambil tertawa kecil. "Gua duduk sini aja ya." Beberapa pelanggan menoleh, wajah mereka penuh ketakutan. Pegawai yang melihatnya langsung pucat pasi. Salah satu pelayan buru-buru mendekat, suaranya bergetar. "Maaf pak, kursi itu tidak boleh diduduki." Pria itu mendengus, tertawa mengejek. "Halah, percaya takhayul, ini cuma kursi biasa." Dan sebelum ada yang bisa menghentikannya, ia duduk. Suasana di restoran mendadak berubah. Udara terasa lebih dingin, lampu di langit-langit berkedip pelan. Para pelanggan menahan napas, beberapa buru-buru meletakkan sumpit dan pergi tanpa menyelesaikan makanannya. Joa Anwar yang berada di kasir hanya bisa diam. Wajahnya tegang. Tangannya mencengkeram meja begitu kuat. Pria mabuk itu mulai makan bakminya. Satu suapan, dua suapan. Lalu ia berhenti. Keningnya berkerut. Matanya menatap kosong ke mangkuknya. Tangannya bergetar. Dan tiba-tiba, ia tersenyum. Senyum lebar, terlalu lebar. Mulutnya bergerak, seolah-olah sedang mengunyah sesuatu. Tapi sumpitnya masih di udara. Belum menyentuh bakmi di mangkuknya lagi. Pelanggan yang masih tersisa segera bangkit dari tempat duduk mereka. Pegawai restoran mulai mundur perlahan. Lalu pria itu mulai tertawa pelan sebelum suaranya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari mulut manusia. Apakah pria itu selamat atau justru menjadi bagian dari kutukan? Tulis di kolom komentar pendapatmu dan jangan lupa like serta subscribe sebelum suara itu terdengar di belakangmu. Tertawa, tapi bukan suara manusia. Saat pria itu membuka mulutnya, sesuatu ikut keluar. Tawa pria mabuk itu semakin keras, menggema di seluruh restoran. Tapi suaranya tidak seperti manusia, serak, dalam. Seperti suara yang berasal dari tempat yang lebih gelap. Pelayan yang berdiri paling dekat langsung menjatuhkan nampannya. Piring dan mangkuk pecah berantakan di lantai, tapi tak ada yang bergerak untuk membersihkannya. Semua mata terpaku pada pria itu. Chua Anwar melangkah maju. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Pak, tolong bangun dari kursi itu." Suaranya bergetar.
Tapi pria mabuk itu tidak merespons. Matanya kosong, kepalanya sedikit miring ke samping, seperti orang yang sedang mendengarkan sesuatu. Lalu, ia mulai berbicara, tapi bukan suaranya sendiri. Suara itu lebih tua, serak, bergetar, seolah-olah berasal dari tenggorokan yang sudah lama kering. "Kenapa kau duduk di sini?" Seorang ibu yang duduk di meja sebelah langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Seorang pria parubaya buru-buru menarik anaknya keluar dari restoran. Beberapa pelanggan lainnya ikut berlari pergi. Joe Anwar menggigit bibirnya. Tangan kanannya secara refleks merogoh kantong, mencari sesuatu. Sementara itu, pria mabuk itu, atau makhluk yang kini mengendalikannya, menoleh ke satu sisi restoran menatap dinding kayu tua yang penuh dengan foto-foto lawas. Matanya tak berkedip. Lalu, bibirnya bergerak lagi. Dia belum bayar. Jawa Anwar langsung menarik sesuatu dari saku bajunya. Selembar kertas kuning dengan aksara asing. Dengan tangan gemetar, ia mencubit ujungnya dan membakarnya dengan korek api kecil. Api membara sebentar, lalu menghilang, hanya menyisakan abu hitam. Saat itu juga, pria mabuk itu terdiam. Tawa mengerikan itu lenyap. Suasana restoran kembali hening, tapi tubuhnya masih kaku. Napasnya berat, dan perlahan ia menoleh ke arah Tejoa Anwar. Tatapannya bukan lagi tatapan kosong. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang mengingat, sesuatu yang lapar. Siapa yang belum bayar? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tulis teorimu di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe sebelum tatapan itu beralih padamu. Dia belum bayar, kata-kata itu menggantung di udara seperti bisikan dari masa lalu. Tapi siapa yang belum bayar? Joa Anwar menelan ludah, napasnya memburu. Pria mabuk di depannya masih duduk kaku, matanya kosong, tapi bibirnya terus bergerak, menggumamkan sesuatu. Tak ada yang bisa memahaminya. Hingga seseorang berbisik pelan di belakang Tejoa Anwar. "Liem." Darah Tejoa Anwar langsung membeku. Nama itu, nama ayahnya, Joa Liem, pendiri restoran ini. Tiba-tiba lampu di langit-langit restoran berkedip lebih cepat. Udara jadi lebih dingin, menusuk tulang. Sumpit-sumpit di meja mulai bergerak sendiri, menggulung-gulung mie seperti ada tangan tak terlihat yang sedang makan. Pelayan yang masih tersisa buru-buru merapat ke dinding, tubuh mereka gemetar. Pria mabuk itu mulai bergumam lebih keras. Kepalanya menoleh ke satu sudut restoran, ke arah sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto hitam putih, gambar seorang pria kurus dengan celemek, lusuh, tersenyum di depan kedai bakmi kecil di Joaliem, bersama seorang pria lain yang wajahnya nyaris kabur. Wajah pria itu tertutup bayangan, seolah-olah tidak pernah ingin terlihat. Dan pada saat itu juga, pria mabuk itu menoleh ke Tejoa Anwar, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum lebar. Senyum yang terasa bukan miliknya sendiri. Hutangnya harus dibayar malam ini. Angin dingin berhembus di dalam restoran, meskipun semua jendela tertutup rapat. Di luar, jam dinding berdenting 3 kali, tepat tengah malam. Jeda, lalu ajakan interaksi dengan nada pelan, penuh ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi di restoran ini? Siapa pria di dalam foto itu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum waktu habis,
Dia sudah kembali. Bukan sekadar nama, bukan sekadar kenangan, tapi sesuatu yang belum selesai. Joa Anwar menahan napas. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Dia sudah kembali. Siapa? Makhluk yang mengendalikan tubuh pria mabuk itu masih menatapnya. Matanya kosong tapi ada sesuatu di dalamnya, seperti lubang hitam yang bisa menarik siapapun masuk. Lalu, pria itu tersenyum. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu. Tapi kali ini, suaranya tidak terdengar. Ia hanya menggerakkan mulutnya, seperti sedang berbisik tanpa suara. Joa Anwar menegang, seperti ada yang berbisik di telinganya. Sebuah nama, pelan, nyaris tidak terdengar. Tapi saat ia menyadari nama itu, jantungnya langsung berhenti berdetak sesaat. Tan Kim Hok, nama itu bukan nama asing. Dari semua yang diwariskan ayahnya, ada satu hal yang selalu dilarang untuk dibuka. Sebuah buku catatan tua, tersimpan di dalam laci meja kasir. Buku itu milik Tan Kim Hok. Ayahnya tidak pernah membicarakan siapa Tan Kim Hok, tapi setiap kali seseorang menanyakan buku itu, wajahnya selalu berubah pucat. Sekarang, makhluk ini menyebut namanya. Pria mabuk itu masih berdiri diam, senyum itu belum hilang dari wajahnya. Lalu, restoran mulai berubah. Dinding kayu yang tadinya kokoh mulai terlihat rapuh. Lantai terasa lebih dingin. Aroma amis semakin pekat. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi berat. Seperti seseorang atau sesuatu yang berjalan mendekat. Dan saat itu juga, foto tua di dinding tiba-tiba jatuh ke lantai. Kacanya retak, membentuk pola aneh. Joa Anwar menoleh, dan dalam pantulan kaca retak itu, ada seseorang berdiri di belakangnya. Siapa Tan Kim Hok? Apa yang ada di dalam buku itu? Dan siapa yang kini berdiri di belakang Tijoa Anwar? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe sebelum seseorang muncul di belakangmu juga. Dalam pantulan kaca retak itu, ada seseorang di belakangnya. Joa Anwar ingin menoleh, tapi nalurinya berkata, "Jangan." Napas Joa Anwar tersengal. Ruangan terasa semakin dingin. Seseorang atau sesuatu berdiri di belakangnya. Ia bisa merasakannya. Udara di lehernya lebih berat, seolah ada napas asing yang mendesah pelan di sana. Tapi ia tidak bisa menoleh. Tangannya mengepal, ia berusaha tetap rasional. Mungkin ini hanya imajinasinya. Mungkin hanya bayangan lampu atau pantulan dari kaca yang retak. Tapi kemudian ia mendengar suara, pelan, dekat, persis di belakang telinganya. Lama tidak berjumpa. Suaranya serak, berat, dan dingin, seperti suara yang berasal dari seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Darah Joa Anwar membeku. Ia kenal suara itu, tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia memejamkan matanya, menahan napas, berusaha mengabaikannya. Tapi suara itu semakin dekat. "Anwar, kau tidak ingat aku?" "Joa." Anwar tak bisa lagi menahan diri. Dengan gerakan cepat ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya restoran yang remang-remang, sunyi, dan foto tua di lantai. Tapi ada yang salah. Foto itu berubah. Pria di sebelah Tijoa Lim kini tersenyum lebih lebar, dan matanya menatap lurus ke arahnya. Tidak seperti foto biasa, tidak datar, tapi seperti mata seseorang yang benar-benar melihat. Joa Anwar mundur selangkah. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, pria mabuk di tengah restoran tiba-tiba mengerang. Suara berat seperti seseorang yang sedang dicekik. Lehernya menegang, dan perlahan bibirnya kembali bergerak. "Bukalah buku itu, sebelum dia yang datang padamu duluan." Apa yang ada di dalam buku itu? Kenapa Tan Kim Hok ingin Joa Anwar membukanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe sebelum dia yang memanggil namamu berikutnya. Bukalah buku itu sebelum dia yang datang padamu duluan. Dan kata-kata itu seperti petunjuk terakhir. Tapi apakah Tijoa Anwar akan berani membuka pintu yang telah lama terkunci? Joa Anwar berdiri diam, tubuhnya gemetar. Pria mabuk itu kini terkulai di kursinya. Mulutnya masih bergerak-gerak tanpa suara. Namun matanya kosong seperti hanya tubuhnya yang berada di sana. Dan suara itu, bisikan itu, terus menghantui pikirannya.
buku itu. Buku yang ayahnya simpan dengan sangat hati-hati, buku yang dilarang untuk dibuka dengan alasan yang tak pernah dijelaskan. Buku yang ada di dalam laci meja kasir. Joa Anwar tahu itu. Ia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang sangat penting di dalam buku itu. Sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Dan saat itu dia tidak bisa lagi menunda. Ia berbalik menatap pintu kecil di belakang kasir. Di baliknya, ada laci tempat buku itu disimpan. Tangan Joa Anwar terulur, meskipun jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah menuju pintu itu terasa semakin berat, semakin menakutkan. Ia tahu ini adalah batas terakhir. Membuka buku itu berarti membuka segala rahasia yang selama ini terkubur. Apakah ia siap untuk mengetahuinya? Ia menggigit bibir, lalu menarik pintu laci kasir. Tangannya gemetar saat ia membuka laci itu, dan di dalamnya ada buku tua dengan sampul kulit yang telah pudar. Joa Anwar menarik buku itu perlahan. Ada suara berderit pelan seolah buku itu menolak untuk keluar. Begitu buku itu ada di tangannya, matanya terfokus pada nama yang terukir di sampulnya. Tan Kim Hok. Nama yang disebutkan oleh makhluk di tubuh pria mabuk itu, nama yang membuat darahnya membeku. Dengan tangan gemetar, Joa Anwar membuka halaman pertama. Dan saat matanya mulai membaca, ia merasakan sesuatu yang mengerikan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam buku itu, sesuatu yang menatapnya dan mulai bergerak. Dan saat itulah, segala hal yang terpendam mulai terungkap. Foto itu, Tan Kim Hok, perjanjian gelap yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sebuah kesepakatan dengan kekuatan yang tak manusiawi yang mengikat restoran ini dalam kutukan yang tak bisa dilepaskan. Joe Anwar menelan ludah. Ia baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Di luar, angin semakin kencang. Suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Dan saat itu juga, pria mabuk itu terjatuh dari kursinya. Tubuhnya meluncur ke lantai dengan suara keras. Tangan yang sebelumnya kaku, kini mulai bergerak seperti tentakel, merangkak menuju Tijoa Anwar. Matanya menatap dengan penuh kebencian. Kau membuka pintu itu. Apakah Joa Anwar siap menghadapi apa yang ada di dalam buku itu? Apa yang akan terjadi pada makhluk yang kini mengendalikan tubuh pria mabuk itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe sebelum makhluk itu datang padamu. Kau membuka pintu itu, dan kini tidak ada lagi jalan mundur. Setiap halaman yang terkuak semakin mendekatkanmu pada yang menunggu. Joa Anwar berdiri kaku, tubuhnya terasa seperti dibekap udara dingin yang menyengat. Buku itu di tangannya terasa semakin berat, seolah setiap kata yang tertulis di dalamnya menambah beban yang tak tertahankan. Di hadapannya, tubuh pria mabuk itu kini berguling-guling di lantai. Tangan-tangannya yang sebelumnya terkulai lemah, kini bergerak liar, seperti tak lagi terkontrol. Matanya kosong, tapi mulutnya terus mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Namun suara itu, suara yang meresap ke dalam pikiran Tejoa Anwar, kini semakin jelas. Jangan lari. Kamu yang harus membayar. Joa Anwar ingin berteriak. Ia ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahannya, menariknya ke lantai ke restoran yang semakin terasa gelap dan terperangkap. Buku itu terbuka pada halaman yang lebih dalam. Tejoa Anwar mulai membaca dengan cepat, tetapi apa yang ia temui di sana bukan lagi kata-kata biasa. Di setiap halaman ia menemukan gambar-gambar aneh, simbol yang tampak seperti mantera kuno. Ada gambar pria dengan wajah yang terhapus berdiri di samping Tan Kim Hok, memegang sebuah tanda yang sangat mirip dengan gambar di foto tua restoran. Perjanjian mereka, perjanjian yang melibatkan sesuatu yang jauh lebih jahat dari yang ia bayangkan. Di satu halaman, tertulis jelas, jangan biarkan mereka kembali, pembayarannya harus selesai. Joa Anwar membalik halaman berikutnya dengan panik, dan di sana, di halaman terakhir tertulis sebuah nama yang sangat akrab. Liam, nama ayahnya, Joa Liam. Namun, di bawah nama itu ada satu kalimat yang mengguncang dunia Joa Anwar. Dia yang terakhir akan membayar. Joa Anwar menatap tulisan itu dengan gemetar, dan saat itu juga, suara pria mabuk itu terdengar lebih keras, lebih jelas. Dia sudah datang. Tiba-tiba restoran yang gelap itu mulai bergetar.
Lampu-lampu berkedip lebih cepat dan sebuah bayangan besar mulai muncul di sudut ruangan. Bayangan itu semakin besar, semakin jelas, menyerupai bentuk manusia yang tinggi besar, dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Joe Anwar tak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat. Lalu, di belakang bayangan itu, ia melihat wajah yang sangat familiar. Wajah Tan Kim Hok tersenyum lebar, senyuman yang penuh kekuatan dan kegelapan. Tunggu. Joe Anwar akhirnya bisa bergerak, namun hanya mundur beberapa langkah. Wajah Tan Kim Hok di balik bayangan itu mengarah kepadanya. Tertawa pelan. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Joe Anwar dapat melarikan diri dari takdirnya? Apa yang akan terjadi pada restoran ini dan kutukan yang melingkupinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe sebelum bayangan itu datang padamu juga. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Dan di sana, di dalam kegelapan itu, ada takdir yang menunggu. Joe Anwar merasa seluruh tubuhnya menjadi beku. Bayangan besar di hadapannya kini semakin mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara berat yang mengguncang dinding restoran, seperti ada sesuatu yang sangat besar bergerak di dalamnya. Dan di balik bayangan itu, senyuman Tan Kim Hok semakin lebar, namun kali ini senyum itu bukan senyum penuh kedamaian. Itu senyum yang penuh penghinaan. Kau ingin lari? Suara Tan Kim Hok terdengar lebih dalam, lebih asing. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari apa yang telah dimulai. Di Joe Anwar terhenyak. Buku itu, apa yang telah ia buka? Di dalam buku itu tertulis jelas bahwa setiap langkah yang diambil oleh Joe Liem dan keluarganya, terutama ayahnya, Joe Liem, telah mengikat mereka pada kutukan yang tak bisa dipatahkan. Dan kini giliran Joe Anwar yang harus membayar. Bayangan itu semakin mendekat. Setiap langkahnya semakin nyata, semakin mengancam. Joe Anwar ingin berteriak, namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Matanya menatap bayangan itu, tiba-tiba seluruh restoran berubah. Lantai kayu yang dulu hangat kini terasa dingin, penuh dengan goresan dan bekas-bekas seperti tercakar, sesuatu yang tak terlihat. Dan lampu gantung yang bergoyang di atasnya, berputar lebih cepat, menciptakan cahaya yang aneh. Cahaya yang seperti memancarkan bayangan yang bergerak sendiri, menari-nari di dinding. Joe Anwar merasa seperti terperangkap, seolah restoran itu bukan lagi tempat biasa, tapi sebuah dimensi lain, dimensi yang dipenuhi oleh sesuatu yang menginginkan bayaran. Kepalanya berdenyut, ia menoleh ke sisi kiri, dan melihat gambar-gambar di dinding. Foto-foto tua yang memperlihatkan wajah Joe Lim bersama orang-orang asing yang tidak dikenal. Wajah-wajah yang kini tampak lebih jelas dengan mata yang kosong dan senyum yang lebar, seperti mereka sudah mengetahui akhir dari semua ini. Lalu, matanya tertuju pada satu gambar yang paling mencolok. Foto ayahnya, Joe Liem, berdiri di depan restoran dengan tangan terentang lebar memegang selembar kertas kuno. Kertas itu seperti sebuah perjanjian, dan di bawahnya ada tulisan yang sangat familiar. Jangan pernah lari dari takdir. Joe Anwar merasa terjepit, dia tahu. Ia tidak bisa menghindar lagi. Bayangan itu kini hanya beberapa langkah dari dirinya. Dan saat bayangan itu menyentuhnya, segala sesuatu mulai berubah. Matanya tertutup sejenak, dan saat ia membuka mata lagi, ia tidak lagi berada di restoran itu. Yang ada di sekelilingnya hanyalah kegelapan, dan suara tertawa terdengar sangat jelas. Tunggu di sini. Joe Anwar mengerti, dia bukan lagi di dunia nyata, dia sudah terperangkap dalam kutukan yang dibuat oleh ayahnya. Dan sekarang, ia harus membayar. Jeda beberapa detik, lalu ajakan interaksi dengan nada penuh misteri dan ketegangan. Apakah Joe Anwar akan menemukan jalan keluar dari kutukan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di restoran itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe sebelum kamu juga terperangkap dalam kegelapan itu. Dan ketika malam itu berakhir, apakah semua sudah selesai? Atau ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi bisikan yang menyentuh telinga, hanya kegelapan yang mengisi ruang, menguasai restoran yang dulunya ramai dengan suara pengunjung yang menikmati sepiring bakmi. Namun kini, restoran itu telah kosong, tidak ada yang tersisa. Joe Anwar tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa orang mencoba mencari, bertanya-tanya apa yang terjadi, namun tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu hanya satu hal,
restoran itu tidak pernah sama setelah malam itu. Sejak Joa Anwar menghilang, semua yang pernah datang ke sana merasakan ada yang aneh, seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Beberapa pengunjung melaporkan hal-hal ganjil, bayangan yang bergerak sendiri, suara yang datang entah dari mana, dan yang paling mencolok, di setiap sudut restoran ada gambar baru, gambar Tijoa Anwar, tapi bukan foto biasa. Di setiap gambar ada senyuman lebar, senyuman yang sama, seperti yang pernah dipakai oleh Tan Kim Hok. Di bawahnya tertulis, dia yang terakhir membayar. Pada akhirnya, Jo Anwar bukanlah orang pertama yang terperangkap dalam kutukan itu. Restoran ini adalah tempat yang memiliki banyak rahasia, dan setiap rahasia selalu menunggu untuk dituntut, bayaran yang tak pernah bisa selesai. Dan pada suatu malam yang lain, seorang pengunjung baru akan datang. Mereka akan memesan bakmi yang terkenal, dan mereka juga akan menemukan bahwa di setiap mangkuk ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang menunggu untuk dibayar. Sekarang, kamu tahu kisahnya. Tapi hati-hati saat datang ke restoran itu. Terkadang, takdir tidak bisa dipilih.